Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di dalam mata kuliah pemodelan dan sistem. Untuk pagi hari ini kita akan belajar mengenai ortogonal frekuensi division multiplexing. Ya, seperti dapat dilihat ya dari slide presentasi, kita akan membahas mengenai ortogonal frekuensi division multiplexing. Nah, langsung saja kita mulai. Untuk materi yang pertama, kita belajar dulu latar belakang ya, atau pengantar dari OFDM. Dalam modulasi, informasi ini dipetakan ke perubahan frekuensi, kemudian fasa atau amplitudo, atau kombinasi dari keduanya, dari sinyal pembawa atau sinyal carrier. Multiplexing ini berkaitan dengan alokasi atau akomodasi pengguna dalam bandwidth tertentu, yaitu berkaitan dengan alokasi sumber daya yang tersedia. Nah, definisi dari OFDM sendiri adalah kombinasi dari modulasi dan multiplexing. Dalam teknik ini, sumber daya yang diberikan, atau dalam hal ini adalah bandwidth, dibagi di antara sumber data termodulasi individu. Teknik modulasi normal seperti amplitudo modulasi, kemudian phase modulasi, frekuensi modulasi, kemudian ada binary phase shift keying, ada quadrature phase shift keying, dan lain-lain, adalah teknik modulasi dengan pembawa tunggal, di mana informasi yang masuk dimodulasi melalui satu pembawa. OFDM adalah teknik modulasi dengan multi carrier atau banyak pembawa ya, yang menggunakan beberapa operator. Dalam bandwidth yang dialokasikan untuk menyampaikan informasi dari sumber ke tujuan, setiap operator dapat menggunakan salah satu dari beberapa teknik modulasi digital yang tersedia. Bisa mengambil dari salah satu contoh. Ini adalah salah satu contoh dari modulasi digital, BPSK atau binary phase shift keying, kemudian ada quadrature phase shift keying, ada quadrature amplitudo modulation, dan lain-lain. Kemudian untuk selanjutnya, kenapa kita harus menggunakan atau memilih teknik ini, teknik OFDM ini? OFDM ini sangat efektif untuk komunikasi melalui saluran dengan frekuensi selective fading, atau komponen frekuensi berbeda dari sinyal mengalami fading yang berbeda. Sangat sulit untuk menangani pemudaran selective fading atau selective fading ya dalam bahasa Inggrisnya, frekuensi di penerima. Dalam hal ini, desain penerima sangat rumit. Alih-alih untuk mencoba mengurangi frekuensi selective fading secara keseluruhan yang terjadi ketika bandwidth-nya besar dialokasikan untuk transmisi data melalui saluran fading selective frekuensi. OFDM ini mengurangi masalah dengan mengubah seluruh saluran fading selective frekuensi menjadi saluran datar kecil atau flat fading, seperti fading frekuensi, dengan menggunakan skema koreksi kesalahan dan ekualisasi sederhana. Kemudian, apakah perbedaan antara OFDM dan FDM? OFDM ini merupakan kasus khusus dari FDM atau frekuensi division multiplexing. Dalam FDM, bandwidth yang diberikan dibagi lagi di antara sekumpulan operator. Tidak ada hubungan antara frekuensi pembawa di FDM. Misalnya, pertimbangkan bahwa bandwidth yang diberikan harus dibagi di antara 5 operator. Katakanlah operator tersebut diberikan nama A, B, C, D, E. Tidak ada hubungan antara subcarrier, yaitu antara contohnya A, B, C, D di sini. Bisa apa saja dalam bandwidth yang diberikan. Kemudian jika pembawa adalah harmonik, katakanlah misalkan B ini berkorelasi dengan A, atau B ini nilainya adalah 2 kali A.
kemudian C ini atau C ini nilainya adalah 3 kali A, dan D 4 kali A, kemudian E 5 kali A. Ini adalah kelipatan integral dari komponen dasarnya A, maka mereka menjadi ortogonal atau memiliki sifat ortogonal. Ini adalah kasus khusus dari FDM yang disebut sebagai OFDM, seperti yang tersirat oleh kata ortogonal dalam OFDM, orthogonal frequency division multiplexing. Kemudian bagaimana kita merancang transmitter dari OFDM ini? Pertimbangkan bahwa kami ingin mengirim bit data menggunakan OFDM. Ini ada rangkaian bitnya ya, bit datanya ini tersusun dari D0, D1, dan D2 dan seterusnya. Hal pertama yang harus diperhatikan dalam merancang pemancar OFDM adalah jumlah subscriber yang dibutuhkan untuk mengirimkan data yang diberikan. Sebagai kasus umum, anggap saja kita memiliki N subscriber ya. Setiap subscriber berpusat pada frekuensi yang ortogonal satu sama lain. Biasanya berkelipatan frekuensi. Parameter desain kedua adalah format modulasi yang ingin kita gunakan. Sinyal OFDM dapat dibangun menggunakan salah satu teknik modulasi berikut, baik itu BPSK, kemudian GPSK, GAM, dan lain-lain. Data D tadi harus dikonversi terlebih dahulu dari aliran serial ke aliran paralel, tergantung pada jumlah subscriber atau suboperatornya tadi, sejumlah N di sini. Karena kami mengasumsikan bahwa ada N subscriber yang diizinkan untuk transmisi OFDM, kami menamai subscriber dari 0 hingga N-1. Sekarang konverter serial ke paralel mengambil aliran serial bit input dan output N aliran paralel. Diindekskan mulai dari N sama dengan 0 sampai dengan N dikurangi 1. Aliran paralel ini secara individual diubah menjadi format modulasi digital yang diperlukan, yaitu bisa BPSK, GPSK, GAM, dan lain-lain. Mari kita sebut keluaran ini sebagai S0, S1 sampai dengan Sn. Konversi data paralel dari D tadi ya, menjadi data termodulasi digital yang dinotasikan sebagai S. Biasanya dicapai oleh pemeta konstelasi. Pada dasarnya adalah lookup table atau disingkat dengan LUT. Setelah bit data diubah ke format modulasi yang diperlukan, bit untuk transmisi. Ini dicapai dengan serangkaian osilator sinusoidal paralel N yang disetel ke frekuensi ortogonal N besar. Ini memiliki nilai F0, F1 sampai dengan Fn dikurangi 1. Akhirnya, keluaran yang dihasilkan dari lengan paralel N ini dijumlahkan bersama-sama untuk menghasilkan sinyal OFDM. Kemudian masih mengenai perancangan transmitter OFDM, gambar berikut ini mengilustrasikan konsep dasar transmisi dari OFDM. Di sini catatannya untuk memberikan penjelasan sederhana untuk mengilustrasikan konsep yang mendasarinya. Blok IEFT atau Inverse Fast Fourier Transform atau FFT ya kebalikannya, Fast Fourier Transform, biasa yang digunakan dalam sistem OFDM sebenarnya tidak digunakan dalam diagram blok. Nah, di sini tadi ada perubahan ya, pengubah atau serial to paralel ya. Data inputnya adalah data serial mulai dari D0, D1 sampai Dn dikurangi 1. Kemudian diubah ya di sini dari data serial menjadi data paralel. Ini D0, D1 sampai dengan Dn-1. Kemudian di sini ada konstelasi atau mapper ya. Konstelasi itu sesuai dengan jenis modulasi yang digunakan. Ini apakah menggunakan BPSK, apakah menggunakan GPSK atau menggunakan GAM.
outputnya tadi dari modulasi ini ada bit S0 atau sinyal S0 ya, S1 sampai dengan Sn-1. Nah di sini ada input dari modulatornya, ini ada generatornya. Karena menggunakan fasa ya, ini modulasi perubahan fasa, sin 2pf0t untuk S0, sin 2pf1t untuk S1, ada sin 2pfn-1t untuk Sn-1 ya. Kemudian outputnya tadi ya, outputnya adalah K0, K1, Kn-1. Kemudian semuanya dijumlahkan sehingga ini adalah output dari sinyal OFDM. Kemudian ada contoh pertama, ini menggambarkan konsep transmisi OFDM dengan modulasi QPSK yang bergeser pi/4. Di sini ada 5 subscriber ortogonal diasumsikan untuk transmisi OFDM. Di sini ada data ya, data yang dikirimkan adalah rangkaian dari bit 1010 1111 01 00 01 00 11. Ini ada time ya, tabel waktu, ada T0, T1, T2 dan T3. Kemudian di sebelah kanannya ada tabel D besar 0, ada D10, D20, D3 dan D4. Untuk time T0 ini isi dari masing-masing D0 sampai D4 ya, 1 0 1 0 1. Kemudian untuk time 1 1 1 1 0 1, time 2 0 0 0 0 1 0, time 3 ada 1 0 0 1 1. Kemudian masuk ke serial to parallel converter. Kemudian di sini ada mapping ya, mapping dari BPSK di sini yang digunakan. Ada S0, S1, S2, S3, S4. Di mana di sini bit 0-nya ditandai dengan tanda negatif ya. T0 di sini 1 min 1 1 min 1 0, T1 1 1 1 min 1 1, T2 min 1 min 1 min 1 1 min 1, T3 1 min 1 min 1 1 1. Ini multiplying by orthogonal frequency subcarrier dikalikan dengan frekuensi subscriber dari ortogonal ya. Kemudian outputnya ini sesuai dengan diagram tabel tadi ya, diagram yang sebelumnya. Outputnya tadi kita tahu ada K0, K1, K2, K3, K4 ya. Untuk time 0 ditambah delta, ini ada 1 kali sin 2pi F0t. Ini berarti untuk amplitudonya menyesuaikan dari nilai S-nya ya. Untuk K1 min 1 K sin 2pi F1t, K2 1 kali sin 2pi F2t, K3 min 1 kali sin 2pi F3t, K4 1 dikali sin 2pi Ft. Kemudian di sigma berarti ini dijumlah ya, K0, K1, K2, K3, K4 sebagai luaran dari OFDM time 0. Kemudian time 1 ditambah delta, ini K0 nya adalah 1 kali sin 2pi F0t, K1 1 kali sin 2pi F1t, K2 1 kali sin 2pi Ft, K3 min 1 kali sin 2pi F3t, dan K4 1 kali sin 2pi F4t. Ini sama juga. Kemudian T2 dan T4, T2 ditambah delta, min 1 kali sin 2pi F0t, min 1 kali sin 2pi F1t, min 1 kali sin 2pi F2t, 1 kali sin 2pi F3t, min 1 kali sin 2pi F4t ya. Ini juga sama sebagai luaran dari OFDM2. Kemudian T3 ditambah delta, ini K0 nya 1 kali sin 2pi F0t. Ini sesuai ya, sesuai dengan posisi amplitudonya. Min 1 kali sin 2pi F1t, min 1 kali sin 2pi F2t, 1 kali sin 2pi F3t, 1 kali sin 2pi F4t. Ini adalah luaran dari OFDM3. Nah ini masih melanjutkan ya tadi.
apa namanya, ini adalah ada serial to parallel converter yang tadi yang masuk serial ke parallel converter, kemudian datanya ada 1010111110 1000101011. Di sini diambil 5 bit ya, 5 bit 10101, kemudian 11101011 ya, sesuai dengan urutannya. Kemudian kalau di sini tadi kita menggunakan BPSK ya, kalau modulasinya. Kemudian untuk yang contoh ini kita menggunakan GPSK pi/4 ya, pi/4. Berarti kita memiliki nilai imajiner dan real dan imajiner. Misalkan ini di waktu T1 ditambah delta, ini diperoleh nilai -1 -J. Kemudian untuk S1 nya ini diperoleh -1 ditambah J. S2 nya di sini -1 -J. Kemudian S3 nya adalah 1 plus J. Kemudian untuk T1 4 nya adalah -1 -J. Kemudian T3 nya T3 plus delta ini -1 plus J ya, terus 1 plus J, 1 plus J, terus -1 -J, kemudian -1 plus J. Kemudian di sini ada luaran tadi ya, yang K0, K1, K2, K3 dan K4. T1 plus delta ini amplitudenya ya, -1 -J dikali sin 2pi F0T. Kemudian -1 plus J sin 2pi F1T, -1 -J sin 2pi F2T, kemudian 1 plus J sin 2pi F3T, kemudian -1 -J sin 2pi F4T dijumlahkan sebagai luaran dari OFDM 0. Kemudian T3 nya ini adalah -1 plus J sin 2pi F0T, kemudian 1 plus J sin 2pi F1T, kemudian 1 plus J sin 2pi F2T, -1 -J sin 2pi F3T, -1 plus J sin 2pi F4T, dan seterusnya ya. Kemudian dijumlahkan sebagai luaran dari OFDM ya. Nah, pada bagian sebelumnya ini arsitektur pemancar OFDM dijelaskan menggunakan komponen sinusoidal. Umumnya sinyal OFDM dapat direpresentasikan sebagai berikut. OFDM sinyal ini sama dengan CT adalah sigma dari N sama dengan 0 sampai N-1 dari SNT dikali sin 2pi FNT. ST di sini mewakili simbol yang dipetakan ke konstelasi yang dipilih, baik itu BPSK, GPSK, GAM, dan lain-lain. Dan FN ini mewakili frekuensi ortogonal. Persamaan ini dapat dianggap sebagai proses inverse FFT ya, IEFT atau inverse fast Fourier transform. Transformasi Fourier ini memecah sinyal menjadi frekuensi yang berbeda dengan mengalihkan sinyal dengan serangkaian sinusoid. Ini pada dasarnya menerjemahkan sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi. Namun, kami selalu memandang IEFT sebagai proses konversi dari domain frekuensi ke domain waktu.
Untuk FFT ini diwakili dari XK dan nilainya adalah N sama dengan 0 sampai N dikurangi 1 ya, sampai N dikurangi 1, XN dikali sin 2 PKN dibagi N ditambah J sigma N sama dengan 0 sampai N min 1 XN cos 2 PKN dibagi N besar. Untuk IEFT nya diberikan nilai XN adalah sigma dari N sama dengan 0 sampai N min 1 dari XK sin 2pi KN dibagi N besar min J sigma N sama dengan 0 sampai N min 1 XK kosinus 2pi KN dibagi dengan N besar. Kemudian persamaan untuk FFT dan IEFT berbeda berdasarkan koefisien yang mereka ambil dan tanda minus. Kedua persamaan melakukan hal yang sama, mereka menggandakan sinyal yang masuk dengan serangkaian sinusoid dan memisahkan menjadi beberapa wadah. Faktanya EFT dan IEFT bersifat ganda dan berperilaku serupa. Blok IEFT dan EFT dapat dipertukarkan. Karena sinyal OFDM CT dalam persamaan di atas berada dalam domain waktu, IEFT adalah pilihan yang tepat untuk digunakan dalam pemancar yang dapat dianggap sebagai pengubah sampel domain frekuensi menjadi domain waktu. Nah, Anda mungkin bertanya, ST bukan dalam domain frekuensi dan sudah ada dalam domain waktu. Jadi, apa perlunya mengubah menjadi domain waktu lagi? Jawabannya adalah persamaan IEFT atau FFT berguna dalam mengimplementasikan proses konversi dan kita dapat menghilangkan pengganda sinusoidal individu yang diperlukan di sisi pemancar atau penerima. Gambar berikut ini mengilustrasikan bagaimana penggunaan IEFT pada pemancar menghilangkan kebutuhan akan konverter sinusoidal yang terpisah. Ingatlah selalu bahwa blok IFFT dan FFT pada pemancar dapat dipertukarkan selama keduanya digunakan pada receiver. Yang berikutnya ini adalah konfigurasi ya bloknya. Ini tadi input, data input berupa serial, kemudian masuk ke serial to parallel. Bentuknya berubah ya menjadi paralel D0, D1 sampai Dn-1. Kemudian masuk ke konstelasi mappernya. Ini bagian modulasi, bisa memilih antara BPSK, GPSK atau GAM. Kemudian S0 luarannya ya dari modulasi dikalikan dengan ini sin 2pf0t, kemudian sin 2pf1t sampai dengan sin 2pfn-t. Luarannya adalah K0, K1 sampai Kn-1. Kemudian di sigma atau dijumlahkan. Ini adalah sinyal output dari OFDM. Kemudian IEFT block eliminates individual multiplier tadi. Nah, kalau rangkaian berikutnya ini menerapkan IFFT ya. Jadi dari data serial kemudian menjadi paralel dimappingkan luarannya S0, S1, Sn-t masuk ke dalam IEFT tadi. Nah, luarannya adalah ortogonal sinyal. Jadi fungsinya menghilangkan ini ya, sinusoidal tadi, pengganda sinusoidal. Kemudian yang berikutnya adalah seluruh arsitektur sistem OFDM dasar dengan pemancar dan penerima. Ini akan terlihat seperti yang diberikan sebagai gambar berikut. Berarti ini rangkaian keseluruhan dari pengirim sampai dengan penerima. Ini inputnya data serial, masuk serial to paralel, outputnya data paralel ya, masuk ke konstelasi mappernya S0, S1 sampai Sn-1, masuk ke IEFT, outputnya adalah sinyal OFDM, ini masuk ke kanal atau media transmisi, diterima sinyal terimanya, kemudian masuk ke FFT, kemudian outputnya adalah S0 topi, S1 topi sampai dengan Sn-1. Ini konstelasi the mappernya, luarannya adalah D0 topi, D1 topi sampai Dn-1 topi, masuk ke parallel to serial sehingga luarannya di sini menjadi
D0, D1 sampai Dn-1 tapi seperti itu. Nah, sistem OFDM ini ditentukan oleh panjang IEFT atau FFT. Ini biasanya dinotasikan sebagai N. Teknik modulasi yang menjadi dasar ini bisa berupa BPSK, GPSK, GAM. Kecepatan data yang didukung panjang FFT atau IEFT atau N ini menentukan jumlah total subscriber yang ada dalam sistem OFDM. Misalkan sistem OFDM dengan N-nya sama dengan 64 menyediakan 64 subscriber. Nah, pada kenyataannya tidak semua subscriber ini digunakan untuk transmisi data. Beberapa subscriber dicadangkan untuk pembawa pilot, digunakan untuk estimasi saluran atau pemerataan dan untuk memerangi kesalahan besaran dan fase di penerima. Dan beberapa dibiarkan tidak digunakan untuk bertindak sebagai band penjaga atau guard band istilahnya. Sistem OFDM ini tidak mengirimkan data apapun pada subscriber yang berada di dekat kedua ujung pita transmisi atau tidak harus di ujung pita. Implementasinya mungkin berbeda. Subscriber ini secara kolektif disebut guard band. Reservasi subscriber untuk menjaga band membantu mengurangi radiasi outband dan dengan demikian memudahkan persyaratan pada filter front-end transmitter. Subscriber di pita pelindung juga disebut sebagai subscriber null atau subscriber virtual. Ini menggunakan standar IEEE 80211 menentukan parameter berikut untuk lapisan fisik OFDM. Nah, ukuran FFT atau IFFT ini ada 64. Ini menunjukkan 64 subscriber secara total atau sama dengan digunakan ditambah tidak terpakai atau NFFT. Jumlah subscriber data ada 48 ND ya. Jumlah pilot subscriber ada 4 atau NP. Parameter yang diturunkan dari spesifikasi di atas adalah jumlah total subscriber yang digunakan 52 atau NU sama dengan ND ditambah NP ini ya. Kemudian jumlah total subscriber unused ini ada 12 NU unused ya sama dengan NFFT dikurangi NU. Menurut speknya ini 52 subscriber usage ini didistribusikan dengan cara sebagai berikut. 52 subscriber usage diberi nama 1, 2, 3 sampai dengan 20, 5, 6 dan main 1, main 2, main 3 dan seterusnya sampai main 26. Subcarrier usage 1 hingga 26 dipetakan ke 1 hingga 26 input IEFFT dan subcarrier main 1, main 2 sampai main 26 ini dipetakan ke input IEFT 38 hingga 64. Input IEFFT 27 hingga 37 yang tersisa dan input 0 atau masukan DC disetel ke 0. Dengan cara ini 12 subscriber 0 dipetakan ke input IEFFT. Kemudian peran cyclic prefix di OFDM. Pertimbangkan saluran non-ideal HT ini tidak sama dengan nilai Dirac T ya, yang menyebabkan penundaan dispersi. Delay dispersi ini memanifestasikan dirinya sebagai intersimbol interference atau IC pada setiap saluran subscriber karena pulsanya tumpang tindih. Ini juga akan menyebabkan intercarrier interference atau ICC karena non-ortogonalitas sinyal yang diterima. Menambahkan awalan cyclic ke setiap simbol OFDM mengurangi masalah IC dan ICC dengan menghapus semuanya. Misalkan tanpa awalan cyclic, ini kami mengirimkan nilai N berikut. N sama dengan NFFT atau panjang EFT atau IFFT untuk setiap simbol OFDM.
Ini mulai dari X0, X1, X2 sampai dengan Xn dikurangi 1. Mari kita pertimbangkan prefix cyclic dengan panjang NCP, di mana NCP ini kurang dari N. Dibentuk dengan menyalin nilai NCP terakhir dari vektor X di atas dan menambahkan nilai NCP tersebut ke bagian depan vektor X yang sama. Di sini ada simbol energi spread across N ditambah NCP bits. Kemudian bagian depannya di sini ada cyclic prefix NCP bits. Kemudian bagian kanannya ini ada useful data min n bit ya, useful energy spread across n bit. Di sini ada x min NCP, dan seterusnya sampai x min 2 sampai x min 1. Di sebelah kanalnya ini ada X0, X1, X2 sampai dengan Xn min NCP sampai dengan maksimum Sn min 1. Ini menunjukkan NCP bit copy yang di copy ke depan ini sepanjang Xn min NCP sampai dengan Xn min 1. Jika T adalah durasi simbol OFDM dalam detik, karena penambahan prefix cyclic panjang NCP, durasi total simbol FDM menjadi T ditambah TCP, di mana TCP ini sama dengan NCP dikali T dibagi dengan N. Oleh karena itu, jumlah sampel yang dialokasikan untuk prefix cyclic dapat dihitung sebagai NCP sama dengan TCP dikali N dibagi T, di mana N adalah panjang FFT atau IFFT, T adalah periode IFFT atau FFT, dan TCP adalah durasi prefix cyclic. Nah, ide utama di balik penambahan awalan cyclic yang pertama adalah mengubah konvolusi linear menjadi konvolusi melingkar yang memudahkan proses deteksi sinyal yang diterima dengan menggunakan equalizer, satu ketukan sederhana. Jika Anda ingin mengetahui bagaimana penambahan awalan cyclic mengubah konvolusi linear menjadi konvolusi melingkar kunjungi tautan ya, eksternal. Ini teknik culture. Yang kedua, membantu memerangi intersimbol interference dan ICC ya. Ketika prefix cyclic dengan panjang NCP ditambahkan ke simbol UFDM, output saluran R diberikan oleh konvolusi melingkar dari respon impuls saluran atau H dan simbol EFDN dengan prefix cyclic X. Ini notasinya adalah R sama dengan H dikonvolusikan dengan X. Seperti yang kita ketahui, untuk sinyal diskrit, konvolusi melingkar dalam domain waktu diterjemahkan menjadi perkalian dalam domain frekuensi. Jadi dalam domain frekuensi, persamaan di atas diterjemahkan menjadi berikut ya. R besar nilainya adalah H dikali dengan X. Di penerima, R adalah sinyal yang diterima dalam domain frekuensi, dan tujuan kami adalah untuk memperkirakan sinyal yang ditransmisikan atau X dari sinyal yang diterima R. Dari persamaan di atas, masalah pendeteksi sinyal yang ditransmisikan di sisi penerima diterjemahkan menjadi persamaan pemerataan sederhana sebagai berikut. X topi nilainya adalah R dibagi dengan H. Kemudian setelah EFT dilakukan di sisi penerima, yaitu setelah blok FFT di sisi penerima, equalizer ketukan tunggal yang pada dasarnya menerapkan persamaan di atas digunakan untuk memperkirakan simbol OFDM yang ditransmisikan. Ini juga mengoreksi fase dan menyamakan amplitudo. Arsitektur OFDM dasar dengan cyclic prefix diberikan di bawah ini. Pada diagram berikut, simbol yang diwakili oleh huruf kecil diasumsikan berada dalam domain waktu, sedangkan simbol yang diwakili oleh huruf besar ini diasumsikan berada dalam domain frekuensi. Ini kita lihat ya rangkaian bloknya, ada input bit serial masuk ke serial paralel, outputnya menjadi paralel, masuk ke mapper konstelasi,
luarannya X0 X1 sampai Xn-1 masuk ke FIEFT ya. Di sini ditambahkan cyclic prefix tadi yang panjangnya adalah Xn-NCP, Xn-NCP-1 dan seterusnya sampai Xn-1. Masuk ke parallel to serial ya. Nah, ini output dari OFDM sinyal masuk ke channel. Kemudian sampai di penerima diubah dari serial to parallel. Kemudian ada di sini terjadi penghapusan cyclic prefix. Outputnya adalah R0, R1 sampai dengan Rn yaitu. Kemudian masuk ke FFT. Luarannya adalah R0 besar, R1 sampai Rn-1. Kemudian masuk ke frekuensi domain equalizer. Itu luarannya menjadi X0 topi, X1 topi, Xn-1 topi. Kemudian ada konstelasi D-mappernya, outputnya D0 topi, D1 topi sampai Dn-1 topi. Kemudian masuk ke parallel to serial, outputnya menjadi serial ya, D0, D1 sampai Dn-1. Spesifikasi dari IEEE ini menentukan panjang awalan cyclic dalam hal durasi. Mari kita lihat cara mengkonversi durasi yang ditentukan TCP menjadi jumlah sebenarnya dari sampel yang ditetapkan untuk awalan cyclic NCP. Mari kita lihat contoh menurunkan NCP dari spesifikasi IEEE 802.11 atau IEEE 802.11 ya. Nah, berikutnya adalah simulasi. Untuk simulasi ini simulasi yang pertama ini fungsinya hanya untuk memberikan nilai parameter, spek parameter. Contohnya misalkan N ini sama dengan 64. Ini adalah ukuran EFT atau total jumlah subcarrier used dan unused. Kemudian untuk NSD ini sama dengan 48. Jumlah dari subcarrier 48, NSP sama dengan 4, jumlah dari pilot subcarrier 4. Kemudian OFDM bandwidth ini sama dengan 20 kali 10 pangkat 6. Ini berarti 20 mega ya, 20 MHz. Delta F ini OFDM bandwidth dibagi dengan N, bandwidth untuk setiap subcarrier. Kemudian ada TFFT ini sama dengan 1 dibagi delta F. Atau periode ya, di IEFT atau FFT periodenya 3,2 mikrodetik mikrosekon. TGI ini sama dengan TFFT dibagi 4. Ini ada guard interval, durasi guard interval atau durasi dari cyclic prefix seperempat dari porsi OFDM simbol. Kemudian time sinyal TGI ditambah TFFT, total durasi dari BPSK OFDM simbol sama dengan guard time ditambah FFT period. Kemudian ada NCP, ini nilainya adalah N dikali TGI dibagi dengan TFFT, jumlah dari simbol yang dialokasikan untuk cyclic prefix. Kemudian NSD sama dengan nilainya ya, NSD ditambah NSP, ini adalah jumlah total used subcarrier. N bits per simbol NST ini untuk BPSK, jumlah dari bit per simbol sama dengan jumlah dari subcarrier. Nah, berikutnya adalah simulasi. Ini adalah diagram skrip untuk simulasi sistem OFDM dengan lingkungannya atau kondisi kanalnya adalah AWGN. Di sini ada NSIM 10⁴ jumlah dari OFDM simbol yang ditransmisikan, berarti ada 10.000 ya, 10.000. EB to N0 mulai dari min 20 dengan interval 2 sampai dengan 8. Ini bit to noise ratio. N nya sampai dengan 64, ini jumlah subcarrier. NSD 48,
jumlah dari data subcarrier, NSP 4, jumlah dari pilot subcarrier, OFDM PW 20 kali 10 pangkat 6, ini bandwidth ya. Delta OFDM sama dengan OFDM PW dibagi dengan N, ini 20 MHz dibagi 64, 0,3125 MHz. TFFT sama dengan 1 dibagi delta F, IFFT atau FFT periode 3,2 mikrodetik. TGI sama dengan TFFT dibagi 4 atau guard interval durasi atau durasi dari cyclic prefix. T-sinyal sama dengan TGI ditambah TFFT, durasi dari BPSK atau OFDM simbol. Kemudian NCP ini nilainya adalah N kali TGI dibagi TFFT, jumlah dari simbol yang dialokasikan untuk cyclic prefix. NST nilainya adalah NSD ditambah NSP, jumlah dari total used subcarrier. N bit per simbol sama dengan NST. Untuk BPSK jumlah dari bit per simbol sama dengan jumlah subcarrier. Kemudian yang berikutnya di sini ada ESNODB sama dengan EBNODB ditambah 10 kali logaritma basis 10 NST dibagi dengan N ditambah 10 kali logaritma basis 10 N dibagi NCP ditambah N. Ini adalah fungsinya untuk mengkonversi dari simbol to noise ratio. Kemudian error ini adalah 0. Errornya ini dibangkitkan dari nilai 0, mulai dari 1 sampai dengan panjang ESN0dB. Secara teoretikal barnya adalah 0 tadi, 1 sampai panjang ESN0dB. Kemudian di sini ada Carlo simulasi, perulangan dari I sama dengan 1 sampai panjang ESN0dB. Kemudian for J mulai dari 1 sampai N sim. Di bagian pengirim ini S nya adalah 2 kali random nilai 1 sampai NST dikurangi 1. Ini menggenerate atau menghasilkan random data dengan BPSK modulasi. Kemudian di sini ada IFT block. Ini mengassign subcarrier dari 1 sampai 26, memapkan 1 sampai 26 dari IFT input. Kemudian min 26 sampai min 1, mapped dari 38 sampai 64 IEFT input, 0 dari 27 sampai 37. Dan pada posisi 0 ini X frekuensi 0 dari 1,1, kemudian S 1 sampai NST dibagi 2, 0 1,11 S NST dibagi 2 ditambah 1 sampai N ya. Kemudian ini pretending the data to be frequency domain dikonversi ke dalam waktu domain. Berarti ini IEFT ya di sini. X time sama dengan N dibagi SKRT NST dikali IEFT X underscore frekuensi ya. Kemudian di sini menambahkan cyclic prefix OFDM underscore sinyal sama dengan X underscore time sampai dengan N dikurangi NCP ditambah 1 sampai dengan N besar. Di sini ada sampai ini matrik ya, yang isinya 2 nilai ini X underscore time. Kemudian untuk model kanalnya sendiri, noise ini dibangkitkan dari satu akar 2 kali random nilai 1 sampai panjang OFDM underscore sinyal ditambahkan 1 dikali I dikali random nilai 1 sampai ini L ya, L dari I dikali random nilai L sampai dengan length panjang OFDM underscore sinyal.
Kemudian R SQRT dari N ditambah NCP dibagi N dikali OFDM sinyal ditambah 10 pangkat ES N0 dBi dibagi 20 dikali dengan noise. Kemudian di bagian penerima ya, menghilangkan cyclic prefixnya R underscore paralel R dikali NCP ditambah 1 sampai dengan N ditambah NCP. Kemudian masuk ke FFT bloknya R underscore time akar dari NST dibagi N dikali FFT R dibagi paralel. Kemudian R underscore frekuensi dibagi R underscore time matrik dari 2 sampai NST dibagi 2 ditambah 1. Kemudian di sini ada NST dibagi 2 ditambah 13 sampai NST ditambah 12. Kemudian di sini ada BPSK demodulasi atau konstelasi demapper. R underscore frekuensi, R frekuensi lebih besar dari 0 maka akan disimbolkan sebagai positif 1. R underscore frekuensi, R underscore frekuensi kurang dari 0 akan disimbolkan sebagai min 1. S underscore cap sama dengan R underscore frekuensi. Number error, jumlah error itu adalah sigma dari sum atau jumlah AFs dari S underscore cap dikurangi S dibagi dengan 2. Ini menghitung jumlah error. Kemudian diakumulasikan bit error untuk semua simbol. Error I ini sama dengan error I ditambah 6 error. Di sini ada N ya. Di sini theoretical bar I 1 dibagi 2 error function dari SQRT 10 dikali pangkat ya 10 pangkat EBN0 dB I dalam kurung ini dibagi dengan 10 terus N ya. Kemudian simulated bar ini nilainya adalah error dibagi NSIM dikali dengan NST. Kemudian ini plot ya, plot menggambarkan diagramnya. EBN0 dB terhadap logaritma basis 10 simulated bar warnanya merah. Kemudian di hold on, yang kedua ada plot EBN0 dB logaritma basis 10 dari theoretical bar warnanya K ya ini. Kemudian grid on, judulnya adalah bar K itu apa, hitam kalau nggak salah, bar judulnya bar versus EBN0 dB for OFDM dengan BPSK modulasi melalui AWGN. Kemudian sebagai X labelnya adalah EB2N0 dalam desibel, Y labelnya bar, legendnya adalah simulated dan theoretical. Nah ini adalah hasilnya ya, hasil perbandingan bar terhadap EB2N0 untuk OFDM dengan modulasi BPSK melalui AWGN. Yang warna merah adalah berdasarkan hasil simulasi, yang bertanda warna hitam ini berdasarkan theoretical. Ini terlihat ya sama dengan apa yang kita pelajari sebelumnya, bahwa makin besar nilai EB2N0 maka nilai bar-nya akan semakin mengecil ya, semakin turun nilai bar-nya. Di sini untuk EB0 mendekati 10 ya, ini 67 atau sekitar seperti itu nilainya bar-nya adalah min 3,6 sekian gitu ya. Oke, mungkin untuk pertemuan hari ini kita bahas mengenai OFDM. Saya cukupkan, bisa dilanjutkan diskusi mungkin untuk menambah pemahaman dan pengenalan dasar-dasar penggunaan program MATLAB. Bisa melihat video saya yang berikutnya, mungkin membahas simulasi tentang OFDM tetapi langsung menggunakan program di MATLAB-nya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.